Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang aku cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang kita mendengar Islam terkadang dituduh dengan tuduhan yang berbagai macam bentuknya, yang intinya kembali kepada menyudutkan Islam. Tidakkah kita ingin mendengar sejenak apa hakikat dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan apa hakikat dari umat Islam sebagai penganut agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam adalah agama yang wasat, agama yang pertengahan, agama yang adil, agama yang moderat. Islam memerangi sikap al-ghulu, ekstremisme. Kemudian Islam juga memerangi sikap at-tatarruf wal irhab, sikap dan bentuk berbagai macam bentuk teror dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas." Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata, umat yang adil, umat yang tengah. Sebagaimana telah disebut dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang udul, umat yang adil. Wasat tidak berpaling dari kebenaran, menuju berbagai macam bentuk sikap melampaui batas atau ekstrim. Yang mana Islam adalah agama yang membawa kepada keadilan. Islam agama yang menunjuki manusia ini sikap adil. Maka oleh karena itu Islam memerangi sikap dan sifat al-ghulu. Ghulu adalah mujawazatul haddil masyru' ila ghairi masyru'. Melampaui batasan yang telah ditetapkan kepada batasan yang tidak ditetapkan, yang tidak disyariatkan. Dan sikap dari ghulu dan melampaui batas atau ekstrim bisa terjadi pada pribadi, bisa terjadi pada kelompok, bisa terjadi pada negara. Dan ekstrim dengan berbagai macam bentuknya bisa terjadi pada orang yang beragama, yang mengatasnamakan dirinya Islam, dan bisa juga terjadi kepada orang yang tidak beragama. Namun ketika sikap ekstrem ini jatuh dan ada pada orang yang menganut agama dan memegang Islam, maka ini akan lebih berbahaya karena dia memberinya pakaian dengan pakaian Islam. Padahal Islam berlepas diri dari sikap ekstrem tersebut. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Jauhkanlah sikap melampaui batas, sikap tatarrub, sikap ghulu, sikap ekstrim. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap melampaui batas, sikap ekstrim. Kemudian Islam juga memerangi teror, terorisme, berbagai macam jenisnya, berbagai macam bentuknya. Karena yang dikatakan irhab atau teror dalam agama adalah ikhafatun nas, menakuti manusia, membunuh manusia tanpa hak, dengan tanpa dalil yang syar'i, dan membunuh mereka dengan kejahilan, membunuh mereka tanpa ilmu. Oleh karena itu, termasuk bentuk teror adalah
menghancurkan bangunan, membunuh nyawa yang tidak boleh untuk dibunuh, menghancurkan harta, dan ijma' sepakat para ulama kita dan sepakat kaum muslimin akan keharamannya teror seperti ini. Karena teror dan terorisme akan menghancurkan nyawa yang tidak boleh untuk dibunuh dan dihancurkan. Kemudian akan menghancurkan harta, kemudian akan menghancurkan kehormatan, akan menghancurkan jiwa. Sementara Islam datang untuk menjaga ad-daruriyatul khams, 5 hal prinsip dan urgen di dalam agama ini, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah menjelaskan ketika berhaji wada dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram untuk kalian tumpahkan, haram untuk kalian coreng, haram untuk kalian ambil, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Kemudian juga Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang lain diriwayat kelima Muslim, "Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh." Setiap muslim dengan muslim yang lainnya akan haram darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sekiranya ada orang kafir yang maksum, yang terjaga darahnya, ditumpahkan darahnya tanpa disengaja, maka Allah Subhanahu wa taala membebani seorang muslim, membebani negara muslim untuk membayar diyatnya. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fadiyatun musallamatun ila ahlihi." Pada ayat tersebut, yang artinya jikalau di antara kalian dengan mereka itu ada perjanjian untuk damai, lalu terjadi pembunuhan, terbunuhlah mereka dari orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka apa? Fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka dia harus membayar diyat, diberikan kepada keluarga si mayit dari orang-orang kafir tersebut yang terjaga darahnya. Jikalau ini membunuh orang-orang kafir tanpa disengaja, dengan kesalahan, dia harus membayar diyat, maka akan lebih dahsyat lagi keharamannya, akan lebih berbahaya lagi ketika membunuh seorang kafir yang tidak boleh untuk dibunuh dengan unsur kesengajaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan juga Nabi SAW sebutkan dalam haditsnya. Nabi SAW katakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, maka haram dia akan mencium aroma surga. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Maka yang terbaik dan yang terindah dan yang termulia, yang mengaplikasikan sikap moderat, sikap wasatiyah, sikap keadilan, sikap pertengahan, baik segi ucapan, perbuatan maupun akidah, adalah manhajnya dan akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang bersumber dari kitab Allah dan bersumber dari sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, kemudian dengan pemahamannya para salaful ummah, generasi terbaik dari umat ini. Sebagaimana telah dikatakan oleh salah seorang ulama kita, Ahlus Sunnati wasatun bainal firaqi kama an ahlul islami wasatun bainal milali. Ahlus Sunnah adalah yang paling tengah di antara kelompok-kelompok yang ada dalam Islam, sebagaimana Islam adalah agama yang paling tengah di antara agama-agama yang ada. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.